Halo semuanya, senang sekali bisa sharing dengan Anda kali ini. Yes, hari ini saya akan sharing tentang 4 tipe pembeli. Ya, setelah sebelumnya saya membagikan tentang strategi repeat order. Kali ini saya akan membagikan tentang 4 tipe pembeli. Ya, ini ada kesinambungannya, bahkan sebenarnya ini harusnya materi sebelumnya. Lagi-lagi ini merupakan hanya secuplik ya dari semua video. Ya, dari ratusan video yang ada di 100 senjata penjualan. Ya, ini hanya secuplik. Ya. Tapi saya yakin ini bermanfaat untuk Anda ya, karena penting. Ini udah 2019. Tidak ada lagi eranya pembeli adalah raja. Oh, bukan. Tidak ya. Saya secara pribadi pun ada banyak pelanggan-pelanggan saya gitu ya. Pembeli saya, bukan pelanggan ya, pembeli saya tolak. Ya, saya refund uangnya. Udah jangan saya nggak mau kamu beli produk saya gitu. Ada yang seperti itu, ada ya. Dan itu saya lakukan ya. Nah, orangnya tipenya seperti apa ini penting. Ya, orangnya tipe seperti apa ini sangat-sangat penting untuk kita pahami dan bagaimana kita memanage mereka. Ya, itu sangat penting. Ya, oke. Luar biasa, mantap. Ya, luar biasa, mantap. Oke. Siap. Sebentar, saya setting dulu ya. Oke. Nah, sebelumnya seperti biasa ya, Anda bisa komen dulu Anda dari kota mana dan apakah suara saya sudah jelas atau belum. Ya, Anda bisa komen dulu Anda dari kota mana dan apakah suara saya sudah jelas atau belum. Ya, supaya saya bisa tahu nih ini udah jelas atau enggak gitu ya. Saya bisa paham. Oke. Mantap sekali. Oke. Dahsyat. Ya, mantap. Ya, hari ini saya akan bahas tentang apa? Tadi tentang 4 tipe pelanggan, ya, dan bagaimana menghadapi mereka. Ya, ada 4 tipe pelanggan. Hari ini saya akan bahas bagaimana sih cara menghadapi mereka. Ya. Patih hadir. Wih, mantap. Ya, oke. Good. Jelas coach, dahsyat. Ya, dahsyat. Oke. Saya ke materi dulu ya. Ini adalah satu dari secuplik. Ya, secuplik banget. Materi dari 100 senjata penjualan. Tapi saya yakin secuplik ini aja bermanfaat untuk Anda ya. Jelas, mantap Om. Oke, mantap. Ya, oke, kita mulai ya. Nah, ada 4 tipe Ada 4 tipe pembeli ya. Yang pertama, dan saya yakin di semua bisnis pasti ada 4 tipe ini. Kalau misalnya ada yang nggak ada nih, oh nggak Pak, saya nggak ada yang tipe ini, nggak mungkin ya. Saya bilang nggak mungkin, ya, tidak mungkin. Jadi pasti ada. Nah, tipe yang pertama adalah pembeli setia. Dia ini puas dengan pelayanannya Anda. Dia membayar tanpa banyak nawar. Dia bayarnya juga tepat waktu. Dia juga mereferensikan kita kepada teman-temannya karena dia merasa bahwa dia puas banget dan selalu belinya sama kita. Ya, ini namanya pembeli setia. Ada nggak di bisnis Anda pembeli setia? Ya, dari pengalaman saya. Dari pengalaman banyak orang ya, ini karena hukum Pareto. Rata-rata bisnis yang bagus itu pembeli setianya sekitar 20%. Kita nggak bisa berharap semua pembeli seperti itu, nggak bisa. Ya, tapi sampai di level 20% aja itu udah dahsyat banget. Ya, jadi pembeli setia itu
Mereka benar-benar puas, mereka repeat, mereka senang banget. Nah, kalau misalnya Anda lihat, oh dari 100 pembeli saya, paling hanya satu yang seperti itu. Wah, itu tanda tanya tuh. Apakah produk Anda bermanfaat? Apakah pelayanan Anda yang selama ini Anda berikan itu bagus? Ya, apakah delivery Anda itu oke? Ya, kemarin lagi apakah value yang diberikan itu lebih tinggi daripada harga? Ya, itu jadi pertanyaan. Ya, rata-rata itu sekitar 20%. Ya, bahkan bisa dikatakan 80% omset kita itu dihasilkan oleh 20% si pembeli setia itu. Jadi misalnya omset Anda 1 miliar misalnya. Pembeli Anda ada 1.000 orang. Biasanya 800 juta itu dihasilkan dari si 200 orang. Ya, 20% pembeli Anda 100 orang tadi ya, dari 20 orang. Itu biasanya seperti itu. Jadi ada tipe yang seperti itu. Ya, kita berharap sih semua pembeli kita seperti itu, tapi tidak mungkin. Pasti ada plus minusnya, itu sudah pasti. Ya, nangkep ya. Yang pertama adalah pembeli setia. Yang kedua adalah pembeli standar. Standar tuh gimana? Puas sama pelayanan Anda. Kadang-kadang nawar, tapi bayarnya tepat waktu gitu. Tapi dia tidak mereferensikan Anda. Ya, jadi mau beli aja, mau santai aja. Gimana kok produknya bagus gak? Ya bagus. Besok beli lagi kok, pasti, tenang aja. Gitu. Dia repeat order, tapi dia nggak ada intensi untuk mempromosikan produk Anda kepada banyak orang, enggak. Ya, jadi ada kan tipe orang seperti itu. Nah, di bisnis Anda ada pembeli standar, dahsyat ya. Lalu yang ketiga, nah ini pembeli ngeyel. Selalu bilangnya nggak puas. Aduh, ini kurang nih. Ada bonus tambahan nggak? Ya, ongkirnya bisa gratis nggak? Nah, suka nawar. Bayarnya telat kadang-kadang, ya. Dan suka komplain dikit-dikit. Nah, ini pembeli ngeyel. Tapi beli terus. Cuma orangnya kayak gitu. Selalu bilang nggak puas, suka nawar, bayarnya telat, kadang-kadang komplain. Tapi repeat order. Ya, ada nggak orang seperti itu? Ayo dong tambahin bonusnya dong, pelanggan lama nih. Nah, kalau pembeli setia nggak pernah ngomong gitu. Aduh, seneng banget lah bisa belanja di sini. Saya seneng banget loh, murah loh harganya dibandingkan value yang didapat. Wah, dahsyat. Nah, gitu. Kalau ada lagi bilangnya saya transfer langsung. Wah, gitu. Nah, kalau pembeli standar dia nggak antusias, tapi dia repeat order aja. Ya santai-santai aja. Nah, pembeli ngeyel dia itu selalu bilang nggak puas, gimana sih? Tapi bohong-bohong aja supaya dapat diskon lebih atau dapat harga lebih. Tapi dia sebenarnya suka sama produk kita. Ada nggak tipe orang kayak gitu di Anda? Nah, yang terakhir nih, nah ini pembeli biang kerok. Pembeli biang kerok tuh gimana? Komplain terus. Senang melihat bisnis Anda gagal. Dia mau beli emang mau marahin Anda. Dan berkomentar negatif terus menerus mengenai bisnis Anda. Wah, ini nggak bagus, nggak bagus, nggak bagus. Ya, ini jelek nih, nggak bagus. Ya, jadi dia beli itu untuk melampiaskan kemarahan. Ya. Nah, kalau di bisnis kita yang biang kerok 80%, waduh, modar kita pasti. Ya, modar. Ya, rata-rata ada 1-2% seperti itu. Kalau bahkan di tempat Anda ada 10% kayak gini, saran saya tobat aja, bertobat ya, tobat nasuha. Siapa tahu banyak dosanya kan begitu. Ya, jadi jangan tapi pasti ada 4 tipe orang seperti itu. Nah, cara menanganinya ini beda-beda. Cara menanganinya beda-beda. Sambil minum ya. Nah, cara menanganinya beda-beda antara 4 tipe orang ini. Ya. Nah, yang si pembeli setia, nah gimana sekarang cara menangani? Yang pertama, pembeli setia. Pembeli setia, lakukanlah semua strategi yang saya bagikan kemarin. Kemarin saya bagikan soal apa? Ya, bagaimana cara repeat order? Lakukan semuanya soal sama dia. Ya, bantu dia untuk memaksimalkan diri dia, bantu dia ya. Kadang-kadang kasih diskon boleh, selalu bangun hubungan yang baik, layani teman-temannya yang direkomendasikan dengan baik. Nah, itu sangat penting sekali buat dia. Ya. Itu dia. Karena apa? Karena sumber income kita 80% biasanya dari pembeli setia. Nah, si pembeli standar gimana? Sama, lakukan dengan baik dan ada tambahannya nih. Ambil hatinya dia.
Dia udah suka sama produk kita, dia beli terus. Tapi ada something nih. Ya, ada sesuatu yang dia biasa-biasa aja. Nah, ambil hatinya. Ya, kasih perhatian yang lebih, ngobrol lebih, cecepnya lebih kuat. Ngobrol lebih banyak soal di luar bisnis. Cari hobinya dia apa, cari kesamaannya dia. Gitu ya. Dia lihat, kita lihat WhatsApp-nya. Dia suka Manchester United. Akhirnya kita jadiin obrolan. Senang nonton bola juga, Pak. Seperti itu. Ada ibu-ibu dia foto, dia nonton Indonesian Idol. Senang Indonesian Idol juga. Ya, jagoin yang mana nih, Bu? Gitu. Ya, supaya apa? Supaya dia naik ke pembeli setia. Gitu. Nah, kalau di level pembeli setia, kadang-kadang kita salah pun dianggap benar. Ya kan? Nah, itu enaknya. Nah, si pembeli standar, kalau pembeli standar itu kita lakuin semua yang kemarin strategi repeat order plus ambil hatinya. Nah, kalau di business coach, kalau di Australia, di Amerika, yang dilakukan sama mereka, kalau misalnya ketemu sudah dibagi 4 ini, Anda sudah list daftar pelanggan Anda, lalu dibagi 4 gitu ya. Maka dia katakan begini, pembeli setia sama pembeli standar lakukan strategi repeat order. Pembeli ngeyel dan biang kerok langsung kirimin surat aja. Atau kirimin email atau telepon bilang gini, mohon maaf karena untuk efisiensi waktu dan keterbatasan sumber daya kita, maka mulai hari ini lebih baik saya menyarankan Anda membeli produk-produk Anda di kasih toko kompetitor. Di sana ya, alamatnya ini, nomor teleponnya di sana. Saya yakin mereka bisa melayani lebih baik untuk kebutuhan Anda. Terima kasih. Ya gitu, bahkan namanya, dan jangan pernah kembali lagi. Seperti itu. Itu ada suratnya loh, ada ada formnya, ada polanya. Itu dikasih sama kita disarankan untuk seperti itu. Karena bisnis itu tidak cuma nyari duit. Ya, Anda nyari duit tapi Anda nggak happy, ketemu orang yang negatif terus, itu nggak bagus buat diri kita, buat kesehatan kita. Itu nggak bagus. Gitu. Itu dihindari. Tapi kita di Indonesia, kita orang adatnya ketimuran, nggak seperti itulah, gitu ya. Pembeli ngeyel yang selalu bilang nggak puas, suka nawar, bayarnya telat, kadang-kadang komplain, tetap dilayani dengan baik. Tapi ada tapinya nih, ada tapinya. Sekali-sekali jangan kasih apa yang dia mau. Dia marah-marah, minta bonus dong. Aduh Pak, nggak bisa Pak, mohon maaf banget kalau yang sekarang nggak bisa Pak, bener deh, nggak bisa nih kalau yang sekarang gitu, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kadang-kadang ini jadi alasan buat apa? Buat jadi alasan buat dia dapat diskon, dapat bonus dan lain sebagainya. Nanti kalau dia rasa itu berhasil, dia akan lakukan itu terus. Iya kan? Nah, makanya jangan ya, pembeli ngeyel yang selalu bilang nggak puas, suka nawar, bayarnya telat, kadang-kadang komplain, itu dilayani terus, pakai strategi cecep. Tapi kalau dia nge-push Anda sesuatu, kadang-kadang kasih, kadang-kadang enggak. Jadi dia tahu pendirian Anda juga oke. Tangkap ya? Sampai di sini. Nah, kalau pembeli biang kerok gimana? Nah, gini, pembeli biang kerok nggak usah dilakukan semua pola yang saya katakan kemarin. Pembeli biang kerok nggak usah dicecepin. Halo Pak, apa kabar? Gak baik sejak kamu telepon saya, gitu. Ngamuk-ngamuk gitu ya. Jadi jangan pembeli biang kerok diemin aja. Tapi kalau dia beli dilayani. Jangan minta masukan, evaluating. Pak, saya mau minta masukan dari Bapak, ada kurang apa ya Pak bisnis saya? Wah, kamu mah semuanya jelek. Wah, gitu. Kalau pembeli biang kerok tuh kayak gitu tuh. Ya, makanya didiemin aja gitu, gak usah di follow up, gak usah, halo Pak, aduh saya kangen dimarahin Bapak gitu. Gak usah, biarin aja. Kalau dia datang dilayani. Nangkep ya? Kalau dia WA duluan baru dilayanin. Oke? Nangkep sampai di sini? Jadi beda tuh polanya. Nah, tadi pembeli setia gimana? Lakuin semua hal-hal yang saya bagikan di strategi repeat order kemarin. Pembeli standar gimana? Lakuin semuanya plus ambil hatinya. Communicating, ngobrol di luar bisnis itu banyak. Dan cari kesukaan dia apa. Dia sukanya apa? Paling gampang tuh suami istri punya anak. Udah fokus sama anaknya.
Ya, anaknya masih kecil lagi balita, wah fokus sama anaknya. Nggak mungkin kan dia sebel sama anaknya. Kalau udah remaja mungkin, tapi kalau masih balita mah enggak. Wah fokus sama anaknya ulang tahun kasih kado. Wah itu bisa jadi pembeli setia. Nah kalau pembeli ngeyel, lakuin strategi kemarin, tapi apa tadi? Nah tapi kadang-kadang dikasih bonus, dikasih harga murah, kadang-kadang enggak. Ya mainin terus. Aduh pak kalau hari ini nggak bisa pak, bener deh. Jadi dia tahu kita juga punya pendirian. Ya, kalau pembeli biangkerok gimana? Yang komplain terus, senang melihat bisnis Anda gagal, berkomentar negatif terus, maka yang Anda lakukan adalah sederhana sekali, nggak usah diapa-apain, jangan membangunkan macan tidur, ya. Tapi kalau dia datang dilayani. Sampai di sini nangkep? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah ini, ya. Silakan komen di bawah ini. Tuh. Ya, saya mau bacain juga nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ya, tadi ada pertanyaan dari teman-teman di untuk live ya. Ada pertanyaan teman-teman, sorry. Ini. Cara menaikkan. Oke, sampai di sini apa yang saya sampaikan bermanfaat? Kalau bermanfaat komen dong. Bermanfaat. Jadi saya semangat gitu sharingnya. Dahsyat. Ya. Mantap. Nah, ada yang komen nih Pak Yusuf. Cara menaikkan omset toko retail gimana? Yang pertama adalah bikin pancingan dulu, phishing marketing. Ya, ada sesuatu yang jadi pancingan. Entah itu bisa produk gratis, bisa dalam bentuk voucher, bisa juga produk yang harganya sangat-sangat murah. Ya. Saya sebutnya di Rocket Marketing ada sensasional offer. Bukan sensasional offer. Saya lupa. Ya, yang dijual dengan sangat-sangat murah untuk sebagai pemancing. Itu ada di kelas 100 senjata penjualan. Jadi itu dulu yang diiklankan itu saja. Produk yang murah, orang datang, pas orang datang upselling produk-produk dengan harga normal. Setelah upselling produk-produk dengan harga normal, apalagi pas pulang tawarin voucher untuk pembelanjaan berikutnya, strategi repeat order. Betul kan? Ya kan? Kalau perlu kasih vouchernya banyak, tujuannya apa? Tapi nggak bisa digabung vouchernya. Jadi gimana? Jadi mau nggak mau vouchernya dikasihin ke orang-orang lain, secara nggak sadar dia jadi pemasarnya toko kita. Gitu. Ya, nangkep ya. Di tempat makanan sering banget dilakuin kayak gitu apa? Biasanya misalnya paket nasinya dimurahin. Oh, irrational product bener. Nah, biasanya paket nasinya dimurahin. Ya, baru yang dimahalinya di mana? Di minuman. Nasi plus ayam 15.000. Anda datang, ya khusus untuk yang belanja di sini, nggak bisa take away. Pas Anda belanja di sini mau nggak mau minum dong. Nah, minum Aqua 4.000. Padahal bukan Aqua. Kadang-kadang bilangnya Aqua, kita mintanya Aqua dikasihnya air mineral lain ya kan, dengan harga yang murah. Tapi jualnya 4.000. Ditawarin kerupuk, ditawarin tahu, ditawarin tempe. Ya, jadinya lumayan. Gitu. Nangkep ya. Saya baru belajar jualan di FB Coach, belum masuk ke IG karena followernya masih dikit. Ada solusi Coach? Ada. Solusinya apa? Fokus. Ya, solusinya fokus. Ya, fokus aja dulu di FB. Ya, di FB pun masih banyak yang bisa dimakan kok. Fokus aja dulu di FB. Ya. Bermanfaat dalam bisnis jasa parkir mobil sensasional offernya bagaimana Om, dan phishing yang dimaksud tadi, mohon sharing Om. Lebih lengkapnya di 100 senjata penjualan ya, bisa nonton di situ. Itu soal phishing ini ada sekitar 5 atau 6 video malah gitu. Misalnya gini, bisnis jasa parkir. Orang datang ke parkir jam pertama hanya Rp1.000. Kalau memang misalnya normalnya 4.000, jam pertama di sini Rp1.000. Gitu ya. Parkir misalnya, atau parkir kalau misalnya biasanya 1.000, parkir jam pertama di sini hanya 100 perak. Atau aduh Pak, saya susah Pak kalau 1 jam Pak masih kena ini. Oke, 15 menit pertama parkiran gratis. Gitu.
Ya, di Jakarta pernah ada, di Jakarta Barat itu ada Carrefour, ada toko retail ya, Carrefour sama Hypermart. Yang ramai Carrefour. Carrefour ramai sekali, ya. Carrefour ramai sekali. Hypermart baru akhirnya buka. Nah, Hypermart buka, gimana matahinnya? Matahin Carrefour ramai sekali, apalagi Sabtu Minggu ramai sekali. Hypermart buka, bagaimana matahinnya? Matahinnya sederhana, gratis parkir. Ya, di saat bahkan iklannya ngeselin banget di depan Carrefour ya. Di saat Anda masih nyari parkir, kami sudah sampai di kasir. Gitu. Dahsyat ya, datengin dulu. Nah, itu udah ya tadi ya. Meningkatkan traffic dengan cepat. Bagaimana caranya? Kalau di Facebook bagaimana caranya? Pakai FB Ads. Ngiklan ya gitu ya. Tapi aduh Pak, saya sudah ngiklan Pak, boncos terus. Ya udah, mau yang paling cepat FB Live paling cepat. Ya, paling cepat FB Live. Kita harus bisa nih. Kita harus bisa ngakalin algoritmanya Facebook. Ya, orang bilang, aduh Pak, sekarang bikin postingan, like-nya turun, komennya turun, gak seperti 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Yes, karena Anda bikinnya nge-post artikel. Waktu saat itu Facebook mendorong hal itu. Mendorong artikel, mendorong gambar. Sekarang enggak, dia mendorong video. Jadi cara mengakali algoritma Facebook yang Anda rasa turun adalah terus ikutin fitur terbarunya apa. Nah, saat ini dia sangat mendorong live. Seperti itu. Nitip coach teknik FB Live mengenai properti. Gampang banget. FB Live mengenai properti. Anda datang ke site-nya, jelasin. Ya, kalau rumah contohnya udah jadi, masuk ke rumah contohnya, jelasin lagi rumah contohnya. Habis itu jalan lagi ke depan ke jalan rayanya, berapa lama, live-in pas jalannya. Gitu. Pas ada customer datang, live-in juga. Pas customer serah terima kunci, live juga. Ya, tanyain malah sama customer. Kenapa sih Pak kalau boleh tahu belinya di sini? Jadi customernya yang jualan di live kita, karena banyak banget pemirsa yang mau tahu live kenapa banyak orang yang akhirnya beli di tempat kami. Saya langsung nanya langsung ke Bapak aja. Gitu. Jelasin fiturnya. Ya, pergi ke kantor pemasarannya, ya kan, ketemu GM-nya, ketemu ownernya, jelasin lagi, Pak, kenapa sih alasan Bapak bangun ini? Jadi dibikin terus story, fakta yang ada story, wah, dibikin terus. Nangkap ya? Cara menjual produk kosmetik diincar hanya mahal dan memiliki persaingan produk sendiri yang banyak dan harganya lebih murah. Enggak ada produk yang mahal. Yang ada Anda salah target market. Ya. Benerin target market Anda. Ya. By the way, kalau ada yang mau nanya ya. Ya, silakan, Anda boleh bertanya apapun. Ya. Izin tag teman, nggak bisa ke-tag karena ini Facebook grupnya close. Makanya satu-satunya cara yang bisa supaya teman-teman Anda dapat ilmunya, dia juga ke-invite ke dalam. Saya udah berusaha, benar-benar berusaha. Saya sampai menghubungi ya orang Facebooknya, emailin dan lain sebagainya untuk please tolong, saya salah pencet waktu itu, saya bilang kayak begitu ya. Ternyata kalau Facebook group setelah di atas 5.000, kalau kita udah close maka akan selamanya close, nggak bisa open lagi. Padahal harapan saya di open. Jadi Anda tinggal mention gini, orang langsung dapat notifikasi dan dia bisa nonton lagi. Nah, ini nggak bisa. Anda mention orang nggak jadi komen, itu nggak kena. Jadi caranya invite aja mereka masuk ke dalam, suruh belajar. Nah, pas dia invite ke dalam baru bisa belajar. Lanjut ya. Jadi cara menjual produk kosmetik diincar hanya harga mahal dan memiliki persaingan produk sendiri yang banyak dan harganya lebih murah. No. Ya, saya mau nanya begini. Starbucks, ya, kopi harga 2.000, ada yang beli nggak? Ada. Kopi yang harganya 10.000, ada yang beli nggak? Ada. Ya, saya suka nongkrong di coffee shop, murah, 10.000, kopinya enak banget. Ya, kenceng banget kopinya. Nah, kopi yang harganya 15.000 ada nggak? Ada. Kopi yang harganya 50.000 ada yang beli nggak? Ada. Kopi yang harganya 200.000 ada yang beli nggak? Ada. Bedanya apa? Nggak ada bedanya. Yang beda target marketnya. Ya. Kalau emang produk Anda udah punya produk dulu, ya, kalau ada produk dulu, maka produk yang Anda maksimalkan, Anda cari target market yang bisa beli yang mana, gitu. Ya, sama, Anda jualan, Anda sales mobil Lamborghini, nggak mungkin Anda parkir di pasar malam, iya kan, gitu.
Jadi cari target marketnya yang pas. Coach, bagaimana caranya live dengan banyak produk? Apakah harus fokus satu produk setiap hari? Enggak, bisa ganti-gantian. Gitu. Ya. Fokus FB berarti ya Coach. Yes, setiap hari tetap bikin artikel pribadi, artikel orang lain share. Iya betul. Ini kayaknya berarti alumni FB Modalno nih, ya. Mancing komen tetap dilakukan. Iya, itu terus. Rutinin kayak begitu. Jadi pasti. Ya, jadi. Jadi ya udah ya, Coach, bagaimana caranya live dengan banyak produk? Apakah harus fokus satu produk setiap hari? Enggak. Bisa beda-beda. Ya, bisa beda-beda. Tergantung sih. Jadi live ini jadi ngomongin live. Enaknya kita ikut alurnya aja. Kalau orang banyak nanya yang produk yang lain, ya jelasin produk yang lain. Gitu. Kalau misalnya orang cuma fokus sama satu produk, nanya itu terus, ya udah. Gitu. Maksudnya FB Live itu apa ya, Coach? Yang ini, yang Anda tonton ini. Iya ini. Gitu. FB Live masih belum berani. Yang dilakukan pada awalnya apa, Coach? Yang dilakukan awalnya adalah hapus mental blocknya. Dibongkar dulu mental blocknya. Banyak orang nggak berani. Loh, kenapa? Misalnya contoh, Coach, rumah saya jelek, Coach. Lihat nih, ya. Makanya saya pilih di sini. Kenapa? Lihat, rumah jelek bagus, nggak ada yang lihat. Asli. Yang penting apa? Belakangnya temboknya warna putih. Tuh, kayak saya temboknya warna putih. Cari aja dimanapun di tempat Anda yang temboknya warna putih. Ya udah, Anda live di situ. Sama berarti sama saya. Udah. Loh, Anda lihat baju-baju saya pakai kaos-kaosan. Nggak ada saya pakai jas. Selamat pagi Bapak Ibu. Dahsyat gitu, nggak ada. Ya di seminar iya gitu. Kalau diundang di corporate iya, live biasa aja, Bro. Ya, bahkan saya suka bilang sama murid-murid saya, kalaupun di tembok itu ada yang bolong, tutupin pakai kepala Anda dan sudah Anda mulai live. Dan yang penting adalah, ada tembok rata di belakang Anda sesegini doang. Yang bisa di capture oleh handphone Anda. Selesai, Anda bisa live. Iya kan? Dahsyat kan? Itu enaknya live. Nah, tapi mental blocknya, aduh saya malu. Lah, nggak gitu dong. Iya kan? Bahas tentang affiliate, Coach. Apanya nih? Ya, yang mau dibahas. Bagaimana cara mencari konsumen yang butuh produk kita? Contohnya produk herbal. Dibangun konten-konten soal herbal. Lama-lama nanti yang butuh dia datang sendiri sesuai dengan algoritma Facebook. Coach mau nanya, selain saran FB Live jualan sayurannya, selain itu masih ada saran lainnya? Maaf banyak nanya. Mas Bro, ini yang tadi ya, yang apa namanya, yang tukang sayur.co ya. Nah, sekarang gini, kalau Mas Bro owner aplikasinya, saran saya nggak ads aja, gitu. Pakai FB ads, ikut aja workshop Masta, paling berapa sih? 5 juta, 7 juta, nanti diajarin cara nge-ads. Ya, kalau yang mau murah, cepet, organik, FB Live. Ya. Pilih mana, Coach, FB Live atau FB ads untuk properti? Kalau saya pertanyaannya saya balik, kenapa harus pertanyaannya saya balik sama Anda, kalau bisa lakuin dua-duanya kenapa lakuin salah satu? Jreng-jreng, ya kan? Lakuin aja dua-duanya. Ya. Ads jalan, live juga jalan. Gitu. Ya. Nangkep ya? Kan ads kan jalan, ya udah ditinggal aja. Nah, selebihnya bisa live. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ini banyak sekali kalau ada yang mau nanya silakan nanya ya. Sebenarnya materinya banyak sekali. Ya, ini saya live-in selama 1 tahun pun nggak habis-habis. Kalau cuma bedah materi yang ada di 100 senjata penjualan, aduh nggak habis-habis. Benar. Ya. Tadi misalnya ada yang nanya gimana misalnya toko retail, cara menaikkan omset toko retail. Ya, itu kalau dibedah banyak banget. Pertama bikin phishing dulu. Phishing itu ada 3. Ya, phishing itu bisa apa aja? Bisa gratis. Ya, gratis itu bisa apa? Bisa tentang education, bisa tentang produknya, gitu ya. Lalu yang kedua voucher, cara bikin voucher, mekanismenya. Lalu juga bisa soal irrational product. Bagaimana orang, waduh ini terlalu murah banget nih, harganya segini. Ya, itu pun cara-caranya seperti apa? Wah, itu aja baru satu bagian.
Ya, dari sekian banyak, dari ratusan video di 100 senjata penjualan. Makanya pelan-pelan aja, kalaupun misalnya Anda belajar di sana, pelan-pelan aja. Anda nggak diburu waktu kok, nggak diburu siapa-siapa, tenang aja. Ya, praktek ini pelan-pelan aja, karena ilmunya emang banyak, padat. Satu modul rocket marketing itu aja dulu saya workshop itu 2 hari. Satu modul tuh 2 hari, ya kan? Nah, sekarang Anda dapat berapa modul? Hampir 9 modul. Berarti harusnya ini kalau 100 senjata penjualan di workshopin offline itu harusnya sekitar 18 sehari. Gitu ya. Tapi ya bisa bersyukur banget karena udah teknologi. Ya, dulu workshop rocket marketing aja 5 juta rupiah. Nah, Anda dapat sekarang 100 senjata penjualan cuma 97.000, murah. Karena teknologi. Karena kan saya juga nggak perlu ngapa-ngapain, Anda tinggal dengerin aja berulang-ulang. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan yang belum saya jawab nggak ya? Gitu. Ada pertanyaan? Oke, jadi tadi saya rangkum ya, ada 4 tipe pembeli. Pertama, pembeli setia. Ya, pembeli setia kita apain? Kita puas dengan pelayanan Anda, membayar tanpa banyak nawar, membayar tepat waktu, mereferensikan kita kepada teman kita. Gitu. Ya. Pembeli standar, puas dengan pelayanan Anda, terkadang nawar dan bayar tepat waktu. Yang ketiga, yang ngeyel selalu bilang gak puas, suka nawar, bayar telat, kadang-kadang komplain padahal repeat order. Yang keempat, biang kerok, komplain terus, senang melihat bisnis Anda gagal, berkomentar negatif terus menerus mengenai bisnis Anda. Mantap. Coach, meskipun saya udah share di FB saya, harus tetap komen di grup, Coach. Yes, harus. Ya, 30 influencer tuh tetap dijalanin. Ya, mantap ya. Oke. Coach, VTP sampai sekarang nggak jalan karena kurang fokus. Akhirnya saya geletakin. Ada saran? Menurut Anda gimana? Jangan digeletakin dong, ya kan? Diambil, dicari peluangnya, dihajar, dijalanin, ya. Gitu. Hal-hal simpel aja dulu. Tawarin beli pulsa, tawarin pulsa, ya, tawarin jualan produk-produk yang simpel. PPOB kan simpel. Baru, oh lu jualan itu, yes, karena baru tawarin, gue juga jualan tiket juga, gue juga jualan tour. Lo turnya gimana? Lu maunya kayak gimana? Enak di VTP adalah turnya itu terserah Anda. Ada kemarin orang dari Balikpapan, Pak, saya mau ke Bandung, tapi saya mau turnya satu tour guide cuma keluarga saya doang. Saya males ikut tur-tur yang gede-gede itu. Kenapa, Pak? Iya, ikut tur kayak gitu, 3 bus, 4 bus, satu telat mandi, semuanya telat. Enggak, saya cuma mau satu, bisa. Gitu. Ya, ini tim pengamanan, aduh, ini off the record banget nih ya. Ini nggak enak nih kalau disebutin sebenarnya nih, nggak boleh nih disebutin, ya gitu. Banyak pihak kepolisian mesen di kita, Pak, besok pilkada Pak. Bisa pesan nggak Pak tiket untuk 100 orang di daerah ini. Bisa nggak jalan? Bisa. Itu sehari itu omset 200 juta atau 400 juta waktu itu. Dahsyat. Ya kayak gitu. Itu peluang. Dan semua orang butuh traveling, butuh pulsa, butuh apa? VTP tetap jadi apa ya, bisa dibilang ya selama ini planet masih ada ya orang butuh VTP sih gitu. Coach, bagaimana strategi hadapin yang cutting price penjualan produk yang sama di bawah harga yang ditentukan perusahaan karena bisa merugikan banyak member? Ya itu perusahaannya dong yang harus tegur dong, langsung blacklist dong ya, perusahaannya yang harus hajar dong ya. Anda push ke perusahaan, suruh hajar yang kayak gitu. 4 tipe pembeli ini banyak juga di MLM. Apakah cara menanganinya sama? Sama. Anda rekrut orang, dia mau jalan, anggapnya dia tim setia Anda. Anda jalan, Anda harus lari sama yang mau lari. Itu prinsip di network marketing. Ya, kalau orangnya nggak mau lari, jangan lari sama dia.
Kalau dia malah komplain terus, don't lari sama dia. Kita nggak bisa ubah orang. Tugas kita adalah membuktikan sesuatu. Persepsi berubah karena prestasi. Waduh, ini saya udah kayak jadi leader MLM nih. Gitu kan ya. Prinsip-prinsipnya seperti itu. Jadi Anda lari sama yang mau lari. Pas Anda lari sama yang mau lari, yang biang kerok akhirnya ngeliat, dia udah sampai di titik ini ya, saya belum apa-apa ya. Akhirnya dia berubah dengan sendirinya. Tapi jangan pernah maksa orang, memotivasi orang untuk berubah. Ya. Satu-satunya kesalahan di MLM itu adalah mengundang motivator. Karena itu nggak akan berdampak banyak. Kita nggak bisa ubah orang. Asli, kita nggak bisa ubah orang. Tugas kita adalah jalan sama yang mau lari. Ya, dia lari, saya akan lari sama dia. Sampai dia jadi yang nggak jalan, yang biang kerok, yang males-malesan, yang banyak komplain akan ngeliat. Ya, ada orang yang jalanin network marketing, dia maunya di luar sistem. Ya, nggak seperti sistem yang lain. Akhirnya dia kelabakan sendiri. Nah, jalan sama orang yang mau di sistem. Pas dia udah jadi, akhirnya dia ikut juga. Tapi kalau Anda memotivasi mereka, ayo dong. Lama-lama Anda di blok. Bayangin leader di blok sama downline. Kan gitu kan. Enggak banget kan. Makanya lari sama yang mau yang lari. Gitu. Ya. Kaki kita itu besar. Misalnya Anda dua kaki gitu ya, kanan kirinya besar, pertumbuhan kaki kita itu paling dari 20% orang kok fokus sama yang lari. Ini Pak Iske kayak leader MLM ya. MLM apa Pak? Enggak MLM. Cuma tahu, suka training ya. Jadi paham. Ya. Bagaimana cara mengembangkan bisnis? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ini prinsip. Ini mengembangkan bisnis kan banyak. Yang pertama adalah kembangin dulu ya mindset dan skill dari owner. Itu penting. Ya, kembangin dulu mindset dan skill dari ownernya. Nanti sadar nggak sadar mindset dan skill dan pengetahuan ownernya meningkat, dia share ke anak buahnya. Anak buahnya akhirnya dia tahu cara yang lebih baik. Akhirnya anak buahnya diajari cara yang lebih baik. Akhirnya apa? Omset meningkat, pelanggan lebih banyak. Terus begitu. Ya, sesimpel itu. Ya. Ini kejadian saya di kelas online saya. Dulu kalau Anda daftar kelas online saya, mungkin 2 bulan lalu, Anda akan masuknya di grup WA. Anda nunggu dulu sampai di waktu tertentu, baru nanti dikirimin materinya di WA setiap malam, jam 8 malam, jam segini. Terus begitu. Kenapa? Karena sebagai owner, saya nggak punya teknologi, saya nggak tahu bagaimana cara bikin membership area. Ya, dulu saya pernah punya tapi dibikinin orang gitu. Jadi saya pun nggak ngerti sebenarnya, ribet. Tapi pas saya ngerti, ya, dan sistem juga mendukung. Akhirnya apa? Udah saya bikin, udah. Anda nih kalau sekarang transfer, misalnya ikut 100senjatapenjualan.com, Anda masukin, Anda daftar, Anda transfer sesuai nomor unik yang dikasih 97.000, misalnya 072, misalnya gitu. Anda transfer langsung otomatis Anda dapat email, isinya akses, Anda bisa akses 100 videonya, Anda bisa masuk ke grup FB langsung. Tanpa approval dari orang, ya, tanpa admin saya harus approve, tanpa saya harus liatin, itu semua udah langsung semua, udah otomatis. Ya, tapi apa? Saya sebagai ownernya harus ngerti dulu. Walaupun karyawan saya ngerti, wah ini bagus nih, belum tentu saya mau. Ya, ownernya yang mesti upgrade. Makanya saya selalu belajar untuk upgrade dan update diri saya. Belajar dari buku, ya, beli buku. Ini buku banyak banget di sini. Ya, belajar buku, ikut seminar, ikut training, ikut workshop. Apalagi sekarang di dunia online lebih enak. Banyak kelas online, e-course, ikutin. Kalau saya seperti itu. Ya. Saya hadir dari Bandung, mantap. Siap coach, terima kasih atas masukannya. Yes, hadir. Yes, mantap. Oke, sip. Sekian dulu dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, jadi pastiin setiap orang-orang pembeli-pembeli Anda klasifikasikan. Enggak semua dilakukan strategi repeat order, enggak semua. Tadi kita udah klasifikasikan kan. Kalau Anda baru join, baru nonton, sekarang Anda bisa nonton siaran ulangnya. Oke? Sekian dari saya, sukses terus untuk Anda. Sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga besok saya masih bisa live. Ini hari apa sih? Kamis. Besok Jumat. Kemungkinan bisa, ya. Tapi Sabtu Minggu ya. Karena saya mesti sama istri anak saya juga. Ya, oke. Sekian dari saya, sukses terus untuk Anda. Bye-bye.